Kalau kita lihat dari OJK kan OJK fokusnya berkaitan dengan fintech kan, sedangkan kalau Bank Indonesia berkaitan dengan peredaran uang, e-money dan lain sebagainya. Oleh karena perizinannya masih tetap dipisah antara inovasi keuangan digital itu di OJK, sedangkan e-money itu ada di Bank Indonesia. Nah, sekarang yang saya sih berharapnya ya tentu teman-teman harus ada keberanian melakukan semacam eksperimen. Ya, kita mempunyai sebetulnya sandbox, tapi sandbox-nya terlalu lama barangkali ya. Artinya karena sama-sama belum tahu, regulator belum tahu, pelaku juga belum tahu, masuk sandbox dulu. Harusnya sandbox itu cepat, 6 bulan, ya tidak tutup, selesai. Atau kasih izin, kasih izin. Jangan misalkan tahunan masuk di sandbox, itu namanya bukan sandbox lagi. Dan karena banyak ketidakpastian di depan, itu harus ada semacam ruang memberi toleransi kepada kekeliruan. Ya, asalkan sekali lagi dampaknya tidak kepada sektor keuangan secara keseluruhan. Ya, ini harus ada toleransi. Karena apa? Tidak ada yang tahu masa depan ini yang diakibatkan oleh perubahan teknologi. Nanti yang ada terjadi alergi terhadap teknologi, dia tidak melakukan sesuatu, atau terlalu progresif terhadap teknologi juga memberikan risiko yang cukup besar. Ini harus ada learning curve ya, istilahnya sambil jalan sambil belajar. Saya rasa sekarang di Indonesia sudah cukup bagus ya, ada yang namanya sandbox oleh OJK. Cuma sekali lagi sandbox itu juga harus direview dari waktu ke waktu agar bisa lebih efektif gitu. Baik, selain masalah fintech, juga banyak sekali keluhan terkait dengan industri keuangan non-bank, juga non-asuransi, dan bahkan praktek investasi ilegal begitu. Di sisi lain kita tahu juga literasi keuangan kita ini juga masih belum terlalu tinggi begitu. Kalau Anda lihat apa yang harus dilakukan oleh dua DKOJK yang baru ini? Sebetulnya ada kepala eksekutif yang khusus mengenai fokus kepada peningkatan literasi ya. Dari tahun 2018 kalau kita lihat selalu ada gap kurang lebih perbedaan 30% ya. Ini kurang lebih ya, tapi sekarang sedikit lebih kecil lah gapnya ya. Antara literasi keuangan dengan inklusi keuangan. Inklusi keuangan selalu lebih tinggi ya. Jadi ini selalu jalan begini. Ya tentunya kita berharap bagaimana caranya antara inklusi keuangan dengan literasi keuangan gapnya itu menjadi lebih kecil. Dan ini bukan hanya tugas OJK, ini tugas kepentingan semuanya. Tugas juga para player ya. Karena para player sendiri juga tidak bisa hanya mengandalkan OJK untuk masalah bagaimana mendekatkan antara inklusi keuangan dengan literasi keuangan. Kepentingannya kepentingan industri juga, kepentingan para pemain juga. Kenapa? Karena kalau mereka mempunyai katakanlah pelanggan, punya pasar yang berkualitas, mengetahui ya konsekuensinya, mengetahui apa itu produknya, tentu hasilnya akan lebih bagus. Akibatnya apa? NPL-nya, katakanlah kalau misalkan untuk lending ya, fintech lending, NPL-nya akan menjadi lebih kecil. Kemudian ketaatan waktu membayar dalam waktu kurun tertentu, bisa dipakai 90 hari misalkan ya, itu akan lebih tinggi lagi. Jadi semuanya harus bisa bergerak, ekosistemnya harus bisa bergerak. Karenanya IFSOC ini kan tidak hanya mewakili kepentingan player, industri, pemain, pemegang izin, tapi juga masyarakat, ya. Juga para ekonom ada di situ. Ini IFSOC itu bukan melting pot, tempat kita semua duduk bersama bagaimana memikirkan mencari jalan yang paling baik untuk industri fintech di Indonesia. Ini yang harus dilakukan terus-menerus. Dan kalau menurut saya satu plus point di Indonesia yang namanya SRO, Self Regulatory Organization, ini yang berjalan itu di fintech. Ya, Aftek itu bisa tanda kutip ya, merepresentasikan sebagai SRO. Karena apa? Tidak mungkin yang namanya regulator mengatur secara detail yang berkaitan dengan dinamika teknologi. No way. Jadi itu bisa diserahkan kepada SRO, Self Regulatory Organization seperti Aftek ya, Asosiasi Fintech. Apalagi sekarang Aftek sudah merge juga dengan namanya ASPI. Jadi semakin bagus kalau menurut saya, dan mereka mengatur sendiri. Kemudian juga mereka bahkan bukan mengatur hanya dari sisi teknologi, tetapi mengatur dari sisi etik, bagaimana berkompetisi secara etik, bagaimana menjual produknya secara beretika. Tujuannya adalah sekali lagi menipiskan gap antara literasi keuangan dengan inklusi keuangan.
Baik, Ifsok sendiri menilai sejauh ini seperti apa DKOJK bisa menciptakan forum-forum koordinasi untuk mungkin bisa meningkatkan literasi keuangan? Eee, kalau dibilang kurang banyak ya pasti kurang banyak gitu karena gap-nya sendiri kurang lebih 30%, jadi masih banyak yang harus dikejar. Tapi kalau kerjasama yang dilakukan oleh IFSOK antara IFSOK dengan OJK ini sangat baik ya, kami bahkan mempunyai, joint forum istilahnya ya, bagaimana sekali lagi mendekatkan antara literasi keuangan, tingkat literasi keuangan dengan tingkat, inklusi keuangan Baik, koordinasi seperti dengan apa Pak yang Kiki gitu. diharapkan oleh Ifsok dari DKOJK yang baru ini atau calon DKOJK yang baru bersama dengan regulator lainnya? Nah, ini sekali lagi, yang 2 ini berbeda dengan yang 9 sekarang sebetulnya ya. Karena yang 2 ini fokus kepada lembaga pembiayaan. Artinya kreativitas dalam membentuk meregulasi ya, kemudian juga memfasilitasi bahkan mengakselerasi adanya lembaga-lembaga pembiayaan yang baru yang sifatnya tidak konvensional, ya. Tujuannya sekali lagi untuk mengembangkan dan memperkuat ya, juga dengan kemajuan digital, pemanfaatan digital, dua-duanya ini harus sejalan ya. Dan ini juga tidak bisa didikotomikan misalkan wah ini digital, digital harus demikian sedangkan ini masih konvensional. Tidak, kenyataannya kita kan biar bagaimanapun ekonomi moneter kita, sistem moneter kita, ekonomi kita ini memang masih ditopang oleh suatu proses bisnis di sektor keuangan yang tanda kutip masih konvensional gitu loh.